Saatnya bernalar dan membongkar fakta. Selamat datang di Nalar Aktif. Halo Sobat Nalar. Sobat Nalar, pernah gak sih kamu ngerasa udah belajar lama banget tapi hasilnya gak memuaskan? Atau kamu sering lupa materi padahal baru aja dibaca semua? Tenang, itu bukan salah kamu. Banyak orang mengira bahwa semakin lama belajar, maka semakin pintar. Padahal kuncinya bukan di durasi, tapi di cara belajarnya. Hari ini aku akan bahas tentang kenapa kita perlu belajar, apa saja manfaatnya, dan tentu saja 5 tips belajar efektif yang bisa langsung kamu terapkan. Dan semua ini berdasarkan riset ilmiah, bukan asal-asalan. Yuk simak baik-baik. Belajar itu bukan hanya kewajiban anak sekolah atau mahasiswa. Belajar adalah proses seumur hidup. Lewat belajar, kita memperluas wawasan, melatih logika berpikir, dan memperkaya cara kita melihat dunia. Bahkan, belajar juga membantu kita menjadi pribadi yang lebih sabar, tekun, dan bertanggung jawab. Selain itu, dalam dunia kerja atau kehidupan nyata sekalipun, mereka yang terbiasa belajar akan lebih cepat beradaptasi dan mampu menyelesaikan masalah dengan solusi yang kreatif. Tapi tentu saja, belajar asal belajar gak cukup. Belajar yang efektif bisa bikin kita lebih cepat paham, gak gampang lupa, dan tentunya menghemat waktu. Bayangkan kalau kamu bisa belajar hanya 1 jam, tapi hasilnya setara dengan orang yang belajar 3 jam. Itulah kekuatan belajar yang cerdas. Efek lainnya, kamu jadi lebih percaya diri, gak panik waktu ujian, dan punya waktu luang lebih banyak buat hal-hal lain. Oke, langsung aja masuk ke tipsnya. Tips pertama adalah menggunakan teknik Pomodoro. Teknik ini cukup sederhana, tapi sangat ampuh untuk menjaga fokus. Caranya adalah belajar selama 25 menit penuh tanpa gangguan, lalu istirahat selama 5 menit. Setelah 4 sesi seperti itu, kamu boleh istirahat lebih panjang sekitar 15 hingga 30 menit. Teknik ini didesain agar otak kita tetap segar, karena faktanya manusia nggak bisa fokus terus-menerus dalam waktu lama. Dengan adanya jeda, otak punya waktu untuk memproses informasi dan tidak cepat lelah. Kamu juga bisa menggunakan timer untuk mempermudah penerapannya. Tips kedua adalah dengan menerapkan active recall and spaced repetition. Banyak orang salah kaprah, mengira membaca ulang catatan berkali-kali itu cukup. Padahal yang jauh lebih efektif adalah menguji diri sendiri. Misalnya dengan menjawab pertanyaan, membuat kuis, atau menceritakan ulang materi tanpa melihat buku. Ini yang disebut active recall. Sementara itu, spaced repetition adalah teknik mengulang materi dengan jeda waktu tertentu. Jadi, kamu tidak mengulang materi setiap hari, tapi dalam interval yang tepat, seperti hari pertama, ketiga, lalu ketujuh. Kombinasi 2 teknik ini terbukti secara ilmiah sangat efektif untuk memperkuat ingatan jangka panjang. Selanjutnya, penting banget untuk punya jadwal belajar yang konsisten. Seringkali kita menunda-nunda belajar dan akhirnya terjebak sistem kebut semalam atau SKS. Padahal, belajar sedikit demi sedikit setiap hari jauh lebih baik dibandingkan belajar semalaman penuh. Dengan belajar secara konsisten, kamu memberikan otak waktu untuk menyerap informasi secara bertahap. Kamu juga akan merasa lebih tenang menjelang ujian karena tidak terburu-buru. Buatlah waktu belajar yang tetap, misalnya setiap malam selama 1 jam. Tak hanya membentuk rutinitas, ini juga melatih disiplin diri kamu. Tips keempat adalah belajar di lingkungan yang minim gangguan. Ini kelihatannya sepele, tapi sangat berpengaruh. Saat belajar, sebisa mungkin matikan notifikasi HP, hindari membuka media sosial, dan cari tempat yang tenang. Multitasking seperti belajar sambil scroll TikTok terbukti bisa menurunkan konsentrasi dan hasil belajarmu secara drastis. Otak kita butuh kondisi stabil untuk benar-benar menyerap informasi. Bahkan, menurut penelitian dari American Psychological Association, multitasking bisa menurunkan efisiensi belajar hingga 40%. Jadi, pastikan kamu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Tips terakhir adalah menggunakan Feynman Technique, yaitu teknik belajar dengan cara menjelaskan kembali materi yang telah kamu pelajari dengan kata-kata sendiri.
kamu bisa mencoba menjelaskan ke teman, ke orang rumah, atau bahkan pura-pura mengajar di depan kaca. Ketika kamu bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana, berarti kamu benar-benar memahaminya. Tapi, kalau kamu masih kesulitan menjelaskan, itu tanda ada bagian yang belum kamu kuasai sepenuhnya. Ini bukan hanya memperdalam pemahaman, tapi juga melatih kemampuan komunikasi kamu. Jadi sekarang kamu tahu kan, belajar itu bukan tentang seberapa lama kamu duduk di depan buku, tapi bagaimana kamu mengelola waktumu, mengatur fokusmu, dan memilih strategi belajar yang paling tepat. Belajar efektif akan membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu, entah itu lulus ujian, masuk kampus impian, atau sekedar memahami dunia dengan lebih baik. Kalau kamu merasa tips ini bermanfaat, yuk bantu sebarkan ke teman-teman kamu yang lain. Mungkin aja mereka juga butuh cara belajar yang lebih cerdas. Terus semangat dan ingat, belajar itu bukan beban, tapi bekal untuk masa depanmu. Jangan asal telan, punya dulu logikanya. Sampai jumpa di nalar aktif berikutnya.